hari ini memang hari-hari penuh dengan was-was. Kita dilema, hari ini guru-guru kita dipreteli satu-satu dengan tanpa bisa dijelaskan. Ya, terakhir Ustadz Tengku Zulkarnain. Kan Abu Janda ngomong langsung tuh di medsos. Si Jol udah mati. Nah, sebelum meninggal dia udah omong. Setelah si Jol, Ibu, jamaah semua, film-film di televisi itu bukan tanpa misi. Saya satu hari berjumpa dengan seorang sutradara pembuat Space Tune. Di televisi itu ada film kartun, Bu. Itu bukan kerja sederhana, itu produksi itu miliaran. Filmnya diisi film yang seru, film yang heboh, film yang bikin penasaran, film yang girang. Pokoknya anak kita tuh, karena anak kita ada ketawa-ketawa terus. Karena memang itu dimainkan. Alam bawah sadar anak itu dimainkan. Tujuannya apa? Anak-anak itu akan tidak bisa dilarang sekecil nonton terus. Habis nonton film yang heroik, terus yang horor. Habis yang horor, yang lucu. Habis yang lucu, yang seru. Habis yang seru, yang penuh dengan challengers. Wah. Tujuannya tahu? Supaya mereka lupa dengan sholat, supaya mereka nggak mau ganti. Saya dibisikin langsung. Jadi saya ngisi pengajian di sebuah perkampungan, kebetulan di situ produsen itu ya jamaah dan dia duduk samping saya. Ustadz, kalau nanti Ustadz ceramah, bilangin sama masyarakat, kalau bisa jangan punya TV. Karena kalau ada TV itu pasti itu film kartun itu udah kesukaan anak-anak. Ya, dari yang namanya SpongeBob, dari yang namanya si Marsa, dari yang namanya Doraemon, dari yang namanya apa. Itu Ustadz kok hafal sih? Ya, dibalikin lah gitu, kena deh saya dah. Ini kalau diteruskan, Bu, membahas ini, kita akan terkejut-kejut. Karena ada satu film kartun serial yang berjudul Naruto. Nah, udah paham ya? Itu Naruto tuh ada 2 episode yang tidak pantas. Bagaimana cara berhubungan begituan dengan perempuan dengan waktu yang lama. Film kartun isinya begitu. Sementara karena kita nganggap anak kita nonton TV, nonton kartun, kita anggap nggak ada masalah. Nah, ibu tahu. Ada serial yang lain bagaimana memperbesar anuan laki-laki. Ibu boleh anggap saya ngomong jorok, tapi itu ada di film itu. Kenapa jadi ibu marahnya sama saya yang bicara, tidak menyuruh anak jangan nonton? Saya tidak mendramatisir, silakan telusuri. Supaya enak dan fokus, buka. Kalau tidak buka, analisa Ibu Aisyah Dahlan, buka Ibu Elirisman. Jangan Anda bilang, udah kok kita pernah panggil dia. Iya, Ibu pernah panggil dia. Tapi anak Ibu masih nonton TV kan di rumah. Masih nonton yang namanya kartun-kartun kan. Itu merusak alam pikir. Mereka cenderung tidak mau mandi, cenderung tidak mau disuruh makan, cenderung tidak mau bikin PR. Dan itu by design. Oke ya, mudah-mudahan masuk bagian kedua, kita masuk bagian dakwah keluarga. Aduh, ini mungkin ibu-ibu, saya juga malu nih, saya sendirian laki-laki. Ya, malunya gini, Bu, emang saya udah apa di keluarga saya? Bu Indrat di sini ada, dengerin saya. Allah, Alfian, Mas Alfian ngomong ngaca kali. Periksa diri Anda sendiri. Nah, mari kita lihat dalam surat 66 ayat 6 kalau nggak salah ya. At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu. Gimana bunyi ayatnya? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini persoalan serius. Ayo ibu-ibu, ayo aku, kita semua jaga diri kita, keluarga kita daripada azab api neraka. Keluarga itu. Apakah anak kita hari ini sholat subuhnya di awal waktu? Apakah anak kita di rumah mandinya tertib sehari 2 kali atau ada mandi? Karena anak-anak yang ada yang nggak suka mandi. Makannya kadang-kadang udah 2 hari nggak makan sama sekali, guruan makan seperti nguruk tong sampah. Saya punya omongan begini bukan saya ingin ngomong asal tembak. Satu hari saya ngajar di kelas anak-anak fisika. Ya, saya ini kan dosen pendidikan. Itu kok anak mahasiswa saya begini-gini terus. Kenapa kamu kok? Saya sakit perut, Pak. Udah jam 2 siang. Dari pagi belum sarapan. Belum, Pak. Udah, sekarang kuliah kita persingkat, nanti bahan-bahan kita buat pekan depan. Kita tutup saja karena ini juga kelas ini nggak penuh. Ayo kita.
Pas saya turun lift di lantai bawah, itu anak datang bawa-bawa bungkusan isinya apa tuh yang pakai sambal-sambal, rujak. Aduh, saya bilang, kamu saya tutup kuliah biar cepet, biar kamu turun cari makan. Enggak, dia malah makan rujak. Ibu boleh ketawa ya Bu, itu fakta bener di lapangan. Maka kenapa anak sekarang umur baru 17 tahun, sakit emahnya kronis. Karena pola hidupnya, pola makannya. Atau ngadakan diet tapi dietnya ekstrim. Ya, nggak sampai 3 bulan berat badannya berkurang 30 kilo. Jadi kebanggaan kemana-mana. Padahal pengaruh dengan fungsi jantungnya, pengaruh kepada fungsi lambungnya, pengaruh. Yang paling penting mungkin ini perlu diminta lagi bertanya bagaimana dengan Ustaz Zaidul Akbar. Dari awal pola hidup itu bagaimana, pola makan itu bagaimana. Ya saya juga sama. Saya 3 bulan lalu berat saya 104. Udah ribut aja Bu Indra tuh. Mas, mana sih Mas? Wah, anak saya juga, sekarang baru 94. Nggak tahu turun apa nambah tuh ya. Dari 104 ke 94. Tapi saya juga, ya nggak tahu, saya tersiksa apa enggak ya, saya nggak tahu juga. Jadi nomor 2, ayo ibu-ibu semua, mari kita berdakwah dan berjihad di lingkungan keluarga. Caranya apa? Jangan biarkan anak kita berperilaku yang tidak patut. Misalnya, Anda punya anak gadis, datang cowoknya, nikah belum, tergiliran ditegur, mama juga dulu begitu waktu remaja. Nah, orang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah atau keliru. Hatta ibu dulu waktu remaja pernah pacaran, katakanlah begitu. Sekarang ibu udah rajin mengaji, ibu punya anak, ibu harus pahami. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Maka kalau anak mama, nah kalau saya agak susah ngomong begini. Dilema-dilemanya kan ada dilema masa lalu, dilema tengah. Makanya pada ibu-ibu semua, mari kita keluarga kita jaga. Ya, kalau anak-anak saya dalam artian kalau ada tamu, saya tanya, kamu kapan mau melamar anak saya? Gitu. Kalau mau datang harus ada kepastian. Kalau cuma mau bercanda-bercanda, cuma main-main, makan bakso, makan somai dari pagi. Ini sekarang repotnya ibu-ibu begitu. Kalau ada teman anak laki-lakinya ke rumah, apalagi bawa makanan kesukaan beliau, udah jam 11. Nak, mama izin dulu ya, mama ngantuk tidur duluan. Bukan itu cowoknya diusir pulang, malah pamitan sama cowoknya. Maaf ya, dalam pengalaman saya bermasyarakat, lebih banyak begitu orang tua. Kenapa? Kalau coba mengusir si laki-laki itu, nanti langsung ada pasukan perang dari Sri Kandi Cinta. Wow. Anak kita tuh nggak akan sungkan Bu memaki-maki kita kalau nanti cowoknya kita suruh pulang. Bukan di sini Bu, di Jakarta. Betapa banyak kita sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita punya persoalan dalam rumah. Sikap hormat, sikap santun, bertutur kata yang baik. Kita ini ibu, kalau kita telepon anak kita sampai 1000 kali nggak dijawab-jawab. Giliran ngangkat, ada apaan sih? Tapi dia nelfon kita baru 2 kali. Giliran kita angkat, mama nggak punya kuping ya, nggak dengerin tuh, coba. Giliran kita nelfon beribu-ribu kali, giliran diangkat, nanyanya santuy, tanpa beban. Tapi giliran dia nelfon kita sekali nggak dijawab, kita diceramain bagaikan orang maling teroris internasional. Ada yang ngalamin gitu nggak? Enggak salah. Ini psikologi anak-anak remaja tuh begitu. Kalau giliran dia kita perlukan, dia nggak angkat-angkat. Kadang dia lihat dia ketawa-ketawa, mama, udah main lagi. Ya saya tahu memang tidak ada yang seperti itu, karena biasanya kalau yang ada nggak berani ngaku. Keluarga saya yang paling harmonis Ustaz. Keluarga saya paling Islami. Kayaknya masuk surga keluarga saya saja, kok yang lain enggak. Oke ya, jadi ini perlu diperhatikan. Ujiannya macam-macam. Dari segi komunikasi, dari segi hubungan secara akademis, dari segi mentalitas. Dan ini jangan ibu melihat masalah pribadi ibu. Lihat menantu kita. Lihat adik ipar kita, lihat adik kita. Karena banyak pengalaman saya bergaul, karena anak saya nggak paham, anak zaman sekarang itu dalam pengalaman secara nasional, itu gampang sekali baru 2 bulan udah ribut minta cerai. Kadang saya kebingungan, bang, yang kemarin saya habis nikah tuh yang abang dateng, saya mau cerai lagi aja.
Gak bisa, gak tahan. Dikit-dikit belanjanya sehari aja bisa belanja 2 juta. Aduh, dulunya sama orang tuanya biaya hidupnya gila, udah punya suami, mau minta perlakuan yang sama dari suaminya. Suaminya gak sanggup sekali belanja 2 juta sehari. Sekarang acung tangan ibu-ibu yang dikasih uang belanja 2 juta sehari, angkat tangan. Wah, ibu ini luar biasa nih. Catat para pemirsa, ini ibu 2 juta satu hari. Ya, tadi angkat tangan. Oke, saya pikir untuk dakwah ini butuh komunikasi. Ya, ibu-ibu yang berbahagia, komunikasi yang baik dengan suami. 2, satu komando, jangan ada perintah yang berbeda untuk hal yang sama. Soal merokok misalnya, saya amati anak-anak yang jadi perokok, itu suka terjadi bapaknya melarang, ibunya membelikan. Atau ibunya melarang, bapaknya ngasih, karena bapaknya perokok. Ini dilema-dilema yang ini kan, bentuknya macam-macam nanti. Terakhir, karena waktu kita sudah habis, atau dekat habis, dakwah dan jihad sosial, ini perlu saya sampaikan. Ketika tanggal 10 Mei tahun 2010, terjadi penghancuran Masjid Thoibah di Medan, saya akan berikan acung jempol buat ibu-ibu. Ketika seluruh instansi lumpuh, MUI sudah mengizinkan Masjid Thoibah dihancurkan. Ketua DPRD Kota Medan sudah memberikan izin. Itu yang bela itu ibu-ibu Majelis Taklim. Wah, saya lihat ibu-ibu tuh, yang perempuan-perempuan tuh kalau udah tiba ruhul jihadnya itu nggak ada dia hitung untung rugi. Pertanyaannya sekarang kira-kira ibu-ibu yang ada di sini termasuk berjihad nggak nih? Nah, paling tidak doakan. Hari ini teman-teman kita yang kemarin saja yang digeladak berapa orang yang kena, walaupun sudah pulang tapi cukup itu. Ya, belum lagi beberapa teman-teman kita yang sekarang tahu-tahu dijemput tanpa pulang lagi. Ustadz Munarman nggak jelas salahnya. Jadi kita sekarang buat ibu-ibu minimal kita punya doa. Kita doakan betul. Memang kelihatannya habis-habisan. Sekarang yang mati itu total sudah 401. Ya, terakhir Ustadz Tengku Zulkarnain. Kan Abu Janda ngomong langsung tuh di medsos. Si Jol udah mati. Nah, sebelum meninggal dia udah omong. Setelah si Jol, si Uwid, Ustadz Ihsan Tanjung. Setelah Uwid, lalu nanti Yahya Waloni. Setelah Yahya Waloni, Ustadz Alfian Tanjung. Itu kesebut sama dia. Nah kan persoalannya kan ketika saya menyampaikan ini, pantas aja diomongin ada nama dia. Bukan begitu. Kalau hari di pertemuan terakhir kita bagaimana? Ya biarin, rasain aja, yang penting bukan laki gua. Nah, hati-hati. Jadi para jamaah sekalian, ibu-ibu yang berbahagia, hari ini memang hari-hari penuh dengan was-was. Ya, saya kapan hari juga sempat ditelepon oleh Ustadz Abdul Somad untuk bisa lebih wise gitu. Kita dilema, hari ini guru-guru kita dipreteli satu-satu dengan tanpa bisa dijelaskan. Saya tidak ingin menuduh kiri kanan, tapi kita lihat betapa cerdasnya Anies Baswedan. Anies Baswedan ketika ada gejala COVID positif, dia tidak mau ke rumah sakit. Pokoknya semua yang dibawa ke rumah sakit, jodolnya sampai ke liang kubur. Tapi kalau yang di rumah, dominan pulang. Itu fakta loh, saya pikir ini perlu ada diskusi mendalam. Kita tidak sedang menyerang pribadi, tapi ini fakta secara physically. Ustadz Najamuddin Ramli, Ustadz Sudarno Hadi, Ustadz Soimin, semua guru-guru kita yang dibawa ke rumah sakit selesai. Itu kan harusnya ada tim investigasi, bukan saya marah atau memfitnah.